Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sambungan las. Sambungan las adalah beberapa jenis sambungan. Ada beberapa jenis sambungan las. Pada contoh ini kita bicarakan hanya beberapa jenis sambungan las yang umum. Salah satu jenis sambungannya adalah butt joint atau sambungan bilah seperti digambarkan pada diagram 1A dan di bawah ini, yaitu bilah dua buah plat dipisahkan oleh jarak yang kecil kemudian dilas. Nah, ini gambarnya diagram 1A, yaitu ada jarak, kemudian di sini ada pengelasan. Jadi ini yang warna merah adalah pengelasan. Dan di sini ada gaya akan diberikan terhadap hasil dari pengelasan. Nah, jarak yang ada kemudian diisi dengan material, yaitu dengan menggunakan las busur atau las listrik sehingga kedua plat tidak tadi menyatu, ya. Dua plat tadi yang pada gambar sebelumnya tergantung dari ukuran dan tebal dari plat. Ujung dari plat yang akan dilas dibuat kampu untuk menghasilkan lasan yang lebih baik, di mana las bilah ini menghasilkan kekuatan yang lebih baik daripada platnya. Ini tergantung dari material dari lasan yang digunakan atau elektroda yang digunakan. Untuk las sambungan bilah ini, beban P dapat dihitung dengan rumus P las sama dengan W kali T dikali tegangan tarik, di mana W itu lebar dari plat, kemudian T tebal dari plat, tegangan tarik atau sigma tarik sama dengan tegangan tarik yang diizinkan dari material plat. Jenis sambungan yang kedua adalah sambungan berhimpit atau lap joint, menggunakan sambungan las dengan kemiringan 45 derajat seperti yang terlihat pada diagram 2, 3, dan 4. Untuk gambar selanjutnya, pada contoh ini plat yang dilas dengan plat yang di bawah, ya, plat atas dilas dengan plat yang di bawah, di mana lasan membentuk kemiringan 45 derajat seperti diperlihatkan pada gambar 2A nanti. Karena bidang las kiri dan kanan sama, maka lasan ini dikenal dengan las kemiringan 45 derajat atau fillet weld. Leher dari las atau throat of the weld adalah garis tegak lurus yang membagi sudut 90 derajat dari lasan menjadi dua, seperti terlihat pada diagram 2A. Ketika terjadi kerusakan kegagalan pada las, maka diasumsikan terjadi di bidang geser pada leher lasan ini. Ya. Untuk menentukan beban yang dapat ditanggung atau ditahan oleh lasan sebelum terjadi kerusakan atau kegagalan dari las tersebut, kita gunakan hasil dari perkalian luas area bidang geser throat dengan tegangan geser yang diizinkan untuk material lasan, atau luas bidang geser adalah jarak throat dikalikan dengan panjang lasan, seperti terlihat pada diagram 2B. Ya, ini adalah throat atau tebal pengelasan, ya. Ini plat, tebal plat. Ini tebal pengelasan, plat atas dan plat bawah. Nah, ini bidang dari daerah geser pada hasil dari pengelasan. Ini throat ini adalah T dikalikan sigma 45 derajat. Maka T dikali dengan 0,707. Nah, areanya adalah throat ditambah length, panjangnya. Jadi luasan area ini adalah throat dikalikan dengan length. Jadi ini luas area A sama dengan 0,707 tebal dikalikan L. Beban dari lasan atau beban yang dapat ditahan oleh lasan adalah P las sama dengan area dikali tegangan geser dari sambungan las, throat dikali length dikali dengan
tau ya, A. Jadi T dikali 45 derajat dikalikan L dikalikan tegangan geser ya, maka dapat 0,707 T dikalikan L dikalikan tau. Nah, di sini tebal sama dengan adalah T, L itu adalah panjang lasan, sigma tegangan geser yang diizinkan dari bahan lasan. Ini gambarnya bisa terlihat di sini pada diagram 3A, pelat bawah, pelat atas, dan ini adalah daerah pengelasan 45 derajat. Kemudian ini kalau tanpa atasnya seperti terlihat pada diagram 4A dan 4B. Ini ada contoh soal dua buah plat baja seperti terlihat pada diagram 5 di las. Plat yang di atas mempunyai ketebalan 3/4 inci dan lebar 8 inci. Kemudian dilas dengan plat yang di bawahnya dengan kemiringan 45 derajat. Plat yang di atas dilas panjang sisi AB dan FG. Untuk itu kita perlu menentukan minimum panjang dari lasan untuk dapat menahan beban 80 pound, 80.000 pound. Dan kemudian menentukan bagaimana lasan harus didistribusikan sepanjang AB dan FG. Nah, sebagai catatan bahwa beban tidak digunakan secara simetris, sehingga beban digunakan mendekati ujung dari plat bagian atas daripada bagian yang lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, kita tentukan jumlah lasan yang kita butuhkan agar didapat kekuatan las yang sama dengan kekuatan plat. Tegangan yang diizinkan adalah sebagai berikut: bahan lasan sigma sama dengan 14.000 pound per inci kuadrat, tegangan tariknya 24.000 pound per inci kuadrat. Bahan plat sigma sama dengan 15.000 pound per inci kuadrat, taunya sama dengan 30.000 pound per inci kuadrat. Jadi dimensinya AB sama dengan QF sama dengan 20 inci. CD 3 inci, DE sama dengan 5 inci. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa di sini ada gaya sebesar 80.000 pounds ya, tampak simetrisnya isometrik, ini tampak atasnya. Maka untuk penyelesaiannya, bagian pertama kita tentukan panjang minimum dari lasan untuk dapat menahan beban 80 pound dengan menggunakan rumus lasan yang ditentukan di beban di mana lasan dapat bertahan sebelum mencapai 80.000 pound. Jadi P lasan sama dengan 0,707 T dikalikan L dikalikan sigma dikalikan tau atau 80.000 dikalikan 0,707 3/4 inci dikalikan L dikalikan 14.000 pounds per square inch. Maka di sini akan didapat L sama dengan 80.000 pound dibagi dengan 7,424 pound per inci, sama dengan 10,78 inci. Jadi ini panjang minimum dari lasan untuk dapat menahan beban. Akan tetapi karena beban 80 pound tidak diaplikasikan secara simetris pada plat, kita tidak dapat mengaplikan las secara simetris. Oleh karena itu, kita tempatkan besar dari lasan yang sama pada sisi A, B, dan GF. Pada kasus ini, lasan akan rusak. Untuk menentukan bagaimana lasan didistribusikan, sekali lagi kita gunakan kondisi keseimbangan statis.
Nah, bagian 2 pada diagram 6 dapat kita lihat lasan didistribusikan dengan LAB pada sisi AB dan LGF pada sisi GF. Jumlah panjang dari LAB dan LGF harus 10,78 inci atau minimum panjang lasan yang kita butuhkan. Maksimum gaya di mana lasan dapat bertahan sama dengan FAB sama dengan 7,424 dikalikan LAB dan FGF 7,424 pound per inch dikalikan LGF seperti pada diagram. Nah, ini bisa dilihat di sini 80 ya, 3 inci, 5 inci. Kemudian di sini 74 kalikan LGF. Nah, FAB ya sama dengan L 7,424 pounds per inch dikalikan LAB. Nah, sekarang kita aplikasikan kondisi keseimbangan statis pada bagian plat. Jumlah gaya sama dengan 80.000 dikurang 7,24 LB per in dikalikan LAB dikurang 7,424 LB per in dikalikan LGF. Jumlah torsi minus LG 80 LB dikalikan 5 inci ditambah 7,424 LB dikali AB dikalikan 8 inci sama dengan 0. Dari persamaan di atas LAB 6,73 inci karena jumlah LAB dan LGF adalah 10,78 inci, maka LGF 10,78 inci dikurang 6,73 inci sama dengan 4,05 inci. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk menahan beban 80 pound maka lasan harus didistribusikan dan memenuhi kondisi keseimbangan statis. Nah, bagian 3 yang menarik dari sambungan las ini adalah berapa banyak lasan yang kita butuhkan untuk sambungan las sekuat platnya. Pada kasus ini kita asumsikan plat diberi beban tarik, sehingga kekuatan dari plat adalah P plat sama dengan hasil dari luas penampang area plat dan tegangan tarik yang diizinkan untuk bahan plat, atau P plat sama dengan W kali T kalikan sigma T. Hal ini sama dengan kekuatan sambungan ripet yang dapat kita dapatkan panjang dari lasan yang kita butuhkan. Maka di sini P lasan adalah sama dengan 0,707 T dikalikan L dikalikan tau A sama dengan P plat sama dengan W kali T sigma T atau 0,707 T dikalikan L kalikan tegangan geser atau tau A sama dengan W kalikan T kalikan sigma atau tegangan tarik. Kemudian kita dapatkan 0,707 dikalikan 3/4 inci dikalikan L sama dikalikan 14.000 pounds per inci kuadrat sama dengan 8 inci dikalikan 3/4 inci dikalikan 30 pound per inch kuadrat dan didapatkan L sama dengan 24,25 inci. Ini adalah panjang minimum dari lasan agar dapat kekuatan las sekuat plat pada tegangan tarik. Ini ada contoh soal kedua. Dua buah plat seperti digambar pada diagram 1, plat yang di atas dengan ketebalan setengah inci serta lebar 10 inci dilas dengan plat bawahnya dengan lasan kemiringan 45 derajat. Plat bagian atas dilas penuh sepanjang AG dan dilas bagian sepanjang sisi AB dan FG seperti terlihat seperti ini.
Nah, tentukan panjang minimum lasan yang dibutuhkan untuk menahan atau menanggung beban 90 pound, dan tentukan seberapa panjang dari lasan yang ditempatkan sepanjang AB dan FG. Tentukan panjang lasan yang dibutuhkan agar menjadikan kekuatan las sekuat kekuatan plat. Tegangan yang diizinkan adalah sebagai berikut. Bahan lasannya, tegangan gesernya adalah 15.000 pound per inci kuadrat dan tegangan tariknya adalah 24.000 pound per inci kuadrat. Bahan plat, tegangan gesernya adalah 14.000 pound per inci kuadrat, sedangkan tegangan tariknya adalah 28.000 pound per inci kuadrat, di mana dimensi AB sama dengan GF sama dengan 10 inci, CD sama dengan 4 inci, dan DE sama dengan 6 inci. Nah, bagian 1 penyelesaiannya, tentukan panjang lasan yang dapat menahan beban 90 pound adalah P lasan dikalikan 0,707 T dikalikan L dan dikalikan tegangan geser. Maka di sini L-nya kita dapatkan 16,98 inci. Nah, bagian 2 kita distribusikan lasanya, yaitu AB pada sisi AB, LAB pada sisi AB, LGF pada sisi GF, dan las sepanjang 10 inci pada sisi AG. Jumlah panjang lasan yaitu LAB dan LGF, dan panjang 10 inci lasan pada sisi AG harus sama dengan 16,98 inci. Jadi ini harus sama 16,8 inci, yaitu panjang lasan minimum yang dibutuhkan. Maksimum gaya yang ditahan pada lasan ini adalah FAB 5.300 pound per inci dikalikan LAB, FGF 5.300 lb per inch kalikan LGF, FAG 5.300 lb dikalikan 10 inci sama dengan 3.000 pound. Jadi ini bisa terlihat pada gambar diagram 2 ini. Ya. Di sini AG itu FGF-nya dan AG itu 5 inci, 5 inci. Kemudian ini AB ini adalah kan 50.000 dikali LAB sepanjang LAB. Kemudian LGF ya dikalikan ini, dan kita ketahui bahwa FAG adalah 53.000 pound. Nah, ini gaya yang ditahan oleh luasan daerah pengelasan. Nah, ini kalau kita gunakan kondisi keseimbangan statis, jumlah gayanya 90.000 dikalikan 53.000 pound per inch dikalikan LA dikurangi 53.000 pound per inci dikalikan GF dikurangkan 53.000 pound. Maka di sini dalam menyelesaikan ini akan didapatkan LAB itu 5,9 inci, sehingga kita dapat nilai LGF berdasarkan jumlah LAB ditambah LGF ditambah 10 inci, maka 16,98 inci, sehingga LGF 16,98 inci dikurang 5,19 inci dikurang 10 inci sama dengan 1,79 inci. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk menahan beban 90 pound, maka lasannya harus didistribusikan dan memenuhi kondisi keseimbangan statis. Jadi bagian ketiga, kita asumsikan plat dibebani tegangan tarik. Jadi kekuatan plat adalah P plat sama dengan hasil dari luas penampang area plat dikalikan dengan tegangan tarik yang diizinkan dari plat, atau P plat W kali T kali tegangan tarik. Kemudian kita atur karena sama dengan kekuatan sambungan ripet, sehingga didapat panjang lasannya
yang kita butuhkan adalah P lasan dikurang 0,707 T dikalikan L dikalikan tegangan geser sama dengan P plat W kalikan T kalikan tegangan tarik atau 0,707 T dikalikan L dikalikan tegangan tarik, maka di sini akan didapatkan L sama dengan 26,4 inci. Jadi inilah panjang minimum yang membuat kekuatan las sekuat kekuatan plat. Nah, ini ada soal latihan ya. Di sini ada gaya yang ditahan adalah 100.000 pound ya pada daerah A, B, G, F ya. Nah, tentukan panjang minimum dalam inci dari lasan agar dapat menahan beban 100 lb dan spesifikasikan berapa panjang lasan harus dibuat sepanjang sisi AB dan FG. Tentukan panjang lasan yang dibutuhkan agar didapat kekuatan las yang setara dengan kekuatan plat. Bila tegangan yang diizinkan adalah bahannya tegangan gesernya 12.000 pound per inci kuadrat, tegangan tariknya adalah 24.000 pound per inci kuadrat, bahan plat tegangan gesernya 13.000 pound per inci kuadrat, tegangan tariknya 22.000 pound per inci kuadrat, dan dimensi dari A, B sama dengan GF 20 inci, CD 3 inci, DE adalah 6 inci. Ya, saya kira kalian bisa menjawabnya. Silakan dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.